Kalian tahu nggak alasan polisi itu kenapa kasus ijazah Pak Jokowi itu nggak selesai-selesai? Ini analisa saya aja ini. Polisi itu udah selidiki kasus ijazah Pak Joko Widodo, udah selidiki ijazah Jokowi ke pihak Jokowi ya, udah selidiki. Dan hasilnya itu memang bukti Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Memang terbukti gitu loh, bahwa Pak Jokowi pakai ijazah palsu. Dan akhirnya Polri itu tidak bisa mengungkapkan bahwa Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu, bahwa selama ini kita dibohongi Jokowi. Mereka itu tidak bisa mengungkapkannya terus terang kepada masyarakat Indonesia, karena mereka juga takut, karena Pak Jokowi itu bukan orang biasa. Walaupun dia itu tidak menjabat sebagai presiden lagi, tapi dia kan masih berkuasa juga, masih kuat lah istilahnya. Dan sebaliknya, kalau misalnya Pak Jokowi, ini analisa saya, kalau misalnya Pak Jokowi itu memang benar-benar pakai ijazah asli, dan yang diselidiki oleh Polri selama ini bahwa ijazah Jokowi itu memang benar-benar asli, maka kasus ini cepat selesai. Maka itu aku mikir, kasus ini nggak selesai-selesai karena yang diselidiki oleh Polri tersebut memang Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Jadi mereka itu tidak enak untuk mengungkapnya itu ke media gitu loh, bahwa Pak Jokowi memang pakai ijazah palsu gitu. Ya takutnya nanti mereka sendiri yang kena. Jadi ya gimana lagi, mereka ya terdiam dan juga tunggu perintah dari atasannya. Gimana ini caranya gitu supaya kasus ijazah ini cepat selesai gitu. Karena kalau kasus ijazah ini gampang banget selesainya, tinggal periksa aja Pak Jokowi, tunjukin ijazahnya, selesai. Ini kok nggak selesai gitu. Kasus pembunuhan aja ya, bunuhnya itu 2 tahun yang lalu dan ketemu mayatnya itu baru sekarang. Langsung ketahuan cuy, ketahuan pelakunya itu siapa. Masa kasus ijazah ini aja nggak selesai-selesai? Memalukan nggak sih pemerintah Indonesia? Memalukan nggak sih polisi itu? Masa kasus ijazah nggak selesai-selesai? Udahlah, terus terang aja. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya sebenarnya adalah pendukung Jokowi garis keras. Dan kami juga orang yang berupaya untuk mengcounter berbagai tuduhan terhadap Jokowi. Dan kami sangat percaya Jokowi waktu itu. Nah, soal ijazah palsu, ini awalnya saya masih meyakini bahwa Jokowi memiliki ijazah asli. Karena sudah diklarifikasi oleh UGM dan sudah menjabat beberapa kali sebagai pimpinan publik. Dan kita hakul yakin dan percaya bahwa Pak Jokowi benar-benar memiliki ijazah asli UGM. Tapi ada satu hal di kemudian hari yang membuat kami dan kawan-kawan itu berubah pikiran. Sebenarnya ini hal yang sangat sederhana sekali, tapi ini membuat saya tergelitik logikanya. Peristiwa itu terjadi pada saat teman-teman Pak Jokowi berupaya untuk membela Pak Jokowi. Mereka mengaku teman seangkatan, dan ini dia yang aneh sekali, dan yang ini kemudian membuat saya secara pribadi berubah pikiran. Pada saat itu mereka datang, mereka kumpul dan menunjukkan ijazah mereka, ijazah aslinya. Sedangkan sampai hari ini kita meminta Pak Jokowi ikut dong menunjukkan. Maksud saya begini, orang-orang ini datang, mereka mengaku bahwa Pak Jokowi juga memiliki ijazah yang sama seperti mereka. Caranya bagaimana? Dengan cara mereka menunjukkan ijazah mereka masing-masing. Nah, ini kemudian membuat logika saya berputar balik ya. Kenapa Pak Jokowi tidak melakukan hal yang sama? Tidak perlu dibela oleh banyak orang, tidak perlu sebuah universitas harus mengklarifikasi ke sana kemari. Tidak perlu ada biaya-biaya yang besar dan makin rumit. Ya, tidak perlu harus menyewa pengacara, cukup tunjukkan. Ya, dan ini orang akhirnya akan percaya bahwa Pak Jokowi punya ijazah aslinya. Nah, kalau dengan alasan nggak mau menunjukkan karena kebencian dan sebagainya, toh teman-temannya juga sudah menunjukkan itu. Teman-temannya juga menunjukkan, kan bukan ada di ranah private untuk menunjukkan dokumen itu, ijazah dalam arti.
Nah, ini kemudian membuat saya berpikir ya, secara logika nggak masuk akal banget nih. Orang-orang berupaya untuk menunjukkan ijazah mereka dan menyatakan bahwa Pak Jokowi juga punya ijazah yang sama, tapi Pak Jokowi tidak pernah menunjukkannya, kan aneh. Oleh karena itu semakin kesini, saya semakin yakin bahwa mungkin Pak Jokowi nggak punya ijazah aslinya, atau punya ijazah. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas, bahwasanya sepakat ya kalau ijazah Jokowi palsu itu dimaksudkan saja. Ya, termul-termul kan kekurangan duit, maka siap kebohongan untuk dapat duit, termasuk penegak yang termul-termul. Nah, kalau polisi takut mengungkap, berarti polisinya yang kunyol huruf ya. Ini anak muda ngomongnya benar ya, masuk di akal orang waras. Nah, polisi sudah dipesan tidak boleh diketahui publik. Sri Mulyono biasanya memutar balikan fakta. Ya, jadi berarti kalau polisi tahu bahwa ijazah Jokowi palsu, polisi takut untuk beritahu ke rakyat ya. Sangat takut. Tentu tunggu pemerintahan Presiden Prabowo untuk jelaskan ijazah yang sebenarnya. Nah, artinya Pak Prabowo segera perintahkan polisi ya untuk menuntaskan kebenaran ya, agar cepat tuntas dan tamat Jokowi. Nah, polisi juga membohongi masyarakat ya, jika mengaku sebagai ijazah palsu. Akan banyak pihak yang akan terbongkar terlibat dalam kepalsuan ijazah yang menjadi dalang pengadili Pak Jokowi sebagai boneka mereka. Makanya yang jadi bantengnya Parcok, maka Kapolrinya dipertahankan. Walaupun ganti rezim, tapi Prabowo tunduk sama gurunya karena jadi presiden atas jasa liciknya. Nah, Jokowi sampai kapan Anda berbohong, menipu, atau sudah tak punya moral akibat keserakan? Ya, semua dibungkam pakai uang, tapi rakyat sudah nggak paham ijazahnya palsu ya. 11 triliun persen palsu viralkan terus ya. Yang keluar biaya besar, tak pikirkan yang duit hasil korupsi. Polri dan Polda Metro penyelidik ini harus digugat, bilangnya asli Jokowi penjarankan. Jokowi penjarankan termul modar semakin nyata. Ya, kasus apapun tidak akan pernah cepat selesai jika penegak hukum berpihak, padahal jika Jokowi punya ijazah asli sangat tidak mungkin ya Gus Nur dan Bambang Tri sampai dijebloskan ke penjara ya. Jadi teman-teman, kalau memang kasus ijazah Jokowi tidak bisa terungkap, yang peduli kuliah tinggi-tinggi rugi ya. Kita rugi nggak punya ijazah. Nah, bisa jadi presiden ya, itu punya ijazah palsu. Nah, orang paling jago orang bodoh bisa membodohi ratusan juta warga Indonesia. Anak saya baru SD saja mengerti Jokowi berijazah palsu. Ya, jadi teman-teman, masyarakat berharap Jokowi harus dihukum menggunakan ijazah dengan sengaja ijazah palsu. Nah, itulah salah satu contoh yang kecil saja ya, maka sangat wajib untuk segera dilaksanakan atau reformasi kepolisian, atau segeranya Kapolri dipecat ya, diganti dengan yang baru. Nah, teman-teman, polisi juga ya mau mengatakan ijazah Jokowi itu asli. Pihak UGM juga demikian ya. Polisinya juga mengatakan identik. Nah, tidak berani menunjukkan ijazah asli ya, berarti yang berani penjarankan Joko Widodo ia dilindungi Prabowo. Nah, para termul kalau nggak membela bosnya mati-matian, mereka pasti terancam kelaparan ya. Memang Jokowi sangat memalukan. Jadi presiden 10 tahun hanya untuk merusak negara kita. Nah, mungkin hampir sepenuhnya masyarakat yang berpikir rasio pendapatnya. Dengan pemikiran itu ya, kejujuran yang disita kebohongan meraji. Jadinya pakai logika aja pasti ijazahnya bermasalah ya. Nah, setuju dengan analisis adik ini. Sebenarnya kalau memang Jokowi punya ijazah asli, kenapa berbelit-belit caranya tunjukkan ini ijazah saya? Polisi mestinya tegas, netral, jangan jadi termul. Tegakkan hukum sesuai fakta yang ada ya. Kalimatnya itu loh, mereka katanya takut sama Jokowi.
tolong emang Jokowi siapa, takutlah sama azab, bukan sok-sok Jokowi ya. Nah, semoga akan segera Tuhan turunkan mereka dari jabatan mereka. Nah, hal yang paling bahaya adalah Roy CS sampai ke pengadilan tapi hakim memutus bebas ya karena tidak berbukti mencemarkan nama baik dan tidak sampai membuktikan di pengadilan keaslian ijazah Jokowi. Jadi pengadilan yang dibuktikan itu tentang pencemaran nama baik, bukan pembuktian ijazah. Nah, teman-teman ini langsung ya tangkap Jokowi dulu sama juga sama Gibran karena mereka telah menggunakan ijazah palsu ya karena Polri masih di negeri atau dikuasai oleh Jokowi. Nah, dari masalah yang kecil yang tidak diselesaikan akan ada masalah besar. Ya, semangat anak-anak hebat, baik terpintar lanjutkan untuk kejujuran. Rakyat Indonesia menunggu kejujuran hebat-hebat. Anak muda justru untuk rakyat yang sudah dibohongi-bohongi. Nah, pada zamannya mana mungkin ada yang berani sama Firaun karena semua rakyatnya diancam sekarang ya. Ini titisannya yang sedang diselidiki ijazahnya. Pepatah dilawar sepandai, tupai loncat pasti jatuh juga ya. Serapatnya bangkai ditutup pasti kecium juga. Bapak Jokowi sadarlah ya. Masa begitu banyaknya polisi takut sama Jokowi? Emang Jokowi itu Tuhan ya? Nah, benar analisa saya sama dan itu sudah saya komen seberapa bulan lalu di Lembang Bang Polri dan ada kepentingan yang harus dijaga dan masyarakat yang harus dilindungi. Yang gaji polisi bukan Jokowi tapi negara. Kenapa harus takut sama Jokowi? Orang yang sudah sekarat. Kalau Kapolrinya sama mengenang dirinya diganti sama Prabowo. Semua keluar ya itu belum digantikan bakalan kelar ya sudah mulai Tuhan hinakan Sri Mulyono namun gak sadar-sadar. Nah, teman-teman barang siapa yang menyepelekan kebohongan kesalahan mutlak dunia akhirat azab atau keturunannya dunia malu akhirat mereka. Tapi rakyat jadi korban apakah polisi tidak akan jalankan kejujuran atau kebenaran? Akhirnya polisi tidak percaya rakyat apakah karena korupsi yang dibagikan ke penegak hukum. Berarti Jokowi tidak boleh mendapatkan fasilitas ya negara haram dan harus diusir dari rumah yang berikan mekara. Nah, teman-teman dimanapun kalian berada kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.